rata-rata 4 personil 17 kecamatan, dan dari pengurus DPD itu ada sekitar 70. Ketua DPD Partai Perubahan Kabupaten Brebes, Asrofi, menyatakan optimisme partainya dalam menghadapi pemilu 2029. Ia meyakini bahwa Partai Perubahan akan mendapatkan kursi di setiap daerah pemilihan Dapil. Hal ini disampaikan dalam acara buka puasa bersama dengan anggota DPC di kecamatan serta anggota DPD Partai Perubahan Kota dan Kabupaten Tegal, pada Sabtu, tanggal 22 Maret tahun 2025. Menurut Asrofi, Partai Perubahan telah melakukan sosialisasi awal dengan strategi penguatan masyarakat melalui terapi tradisional, bahkan metode terbaru berupa gurah mata. Biasanya masyarakat hanya diperhatikan saat pemilihan, tapi Partai Perubahan sudah mendampingi mereka sejak awal. 5 tahun ke depan, saat pemilu tiba, banyak yang akan mendukung kami, ujarnya. Sementara itu, Sekretaris DPD Partai Perubahan Kabupaten Brebes, Kartolik, SIP, menjelaskan bahwa kader-kader partai telah diberikan pemahaman mengenai strategi politik sejak dini. Selain itu, mereka juga diajarkan mengenai biaya politik dengan cara usaha, sehingga dapat mandiri dalam perjuangan politiknya. Sekitar 70 personil, insya Allah sudah konfirmasi hadir, tapi mungkin sedikit tertunda karena ada halangan hujan. Intinya cara sore hari ini nanti kita buka bersama untuk mempererat tali silaturahmi sama pengurus dan pengurus tingkat kabupaten maupun pengurus tingkat kecamatan, sekaligus kita momen untuk konsolidasi pemantapan pengurusan. Oh, momen konsolidasi ya. Nah, dia betul pelantikan kapan Pak? Pelantikan kita direncanakan nanti di bulan April, mungkin akhir April ya. April itu kita pelantikan, cuma kalau untuk SK ini sudah ter-SK-kan semua. Oh, semua ter-SK semua. Sulit kan dari mana yang melantik apa, dari Semarang? Nanti untuk pelantikan secara hierarki organisasi atau kepartian berarti yang melantik dari DPD, dari pengurus DPD tingkat provinsi, tapi disaksikan dari pengurus DPP maupun presiden partai. Robi Nur Hadi ya. Nah, Partai Perubahan ini ideologinya apa Pak? Nasionalis apa agamis? Kita jelas nasionalis religius ya. Iya. Posisi tetap menjunjung tinggi Pancasila, NKRI itu harga mati. Oh, pasti. Pesannya Bapak selaku Ketua DPD Brebes apa Pak pada masyarakat? Saya berkali-kali saya utarakan, saya sampaikan kepada jajaran pengurus baik di tingkat DPD maupun DPC terkait ikhtiar kita bersama dalam rangka memperbaiki, dalam rangka berikhtiar untuk terwujudnya tata kelola pemerintahan ya, yang lebih baik, yang lebih bagus, yang lebih amanah, mungkin dari sisi legislatif ya, sehingga dipastikan jajaran dari pengurus DPD Partai Perubahan maupun DPC Partai Perubahan tidak sungkan-sungkan, tidak malas untuk melakukan sosialisasi supaya terbentuk anggota legislatif dengan biaya politik yang rendah. Kalau biaya politik itu masih seperti sekarang ini, namanya mereka itu anggota legislatif itu manusia biasa, yang terbebani biaya besar, sehingga tak kalah menjadi anggota DPR, menjadi anggota legislatif kok dituntut ya, untuk amanah maksimal mungkin artinya nggak bisa, karena mereka juga manusia biasa. Oh iya. Ya, sehingga kalau ingin tata kelola pemerintahan itu berubah menjadi yang lebih baik, menjadi lebih amanah, dalam rangka proses pemilihan anggota legislatif dipastikan dengan biaya politik yang sangat rendah. Untuk bisa mencapai itu biaya politik yang sangat rendah, pastinya harus dilakukan sosialisasi komunikasi ke masyarakat ya sejak dini. Ya, secara kontinu. Secara berkepanjangan, berkesinambungan, kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat
harus benar-benar nyata, itu baru bisa terwujud. Iya. Dari Partai Perubahannya apa yang dilakukan kepada masyarakat? Untuk Ya. tahap awal ini kita melakukan kegiatan sosialisasi ke masyarakat dalam bentuk terapi kesehatan secara gratis, dan Oh, kita menciptakan atau membina terapi tenaga ahli, tenaga terapi itu yang nantinya yang pertama itu ada tenaga terapi itu sendiri. oh, terlalu sendiri. Nah, mereka melakukan kegiatan sosial, bakti sosial ke masyarakat secara langsung, dan sekarang sudah berjalan walaupun belum bisa maksimal 17 kecamatan. Oh, gitu. Nah, sudah berjalan, Ya. dan alhamdulillah antusiasme masyarakat luar biasa. Luar biasa. Luar biasa, teman masyarakat luar biasa. Apa kata masyarakat? Ya, mereka banyak merasa terbantu, dan ada perusahaan-perusahaan termasuk terus juga alhamdulillah tertangani dari terapi kita. Ya. Pastinya kalau dengan kondisi seperti itu, kalau kita berkomunikasi ada hubungan sosial secara berkesinambungan, pada saatnya 2029 tatkala pengurus dari Partai Perubahan hadir ke mereka, tidak mungkin akan ada suara lagi loh. Oh, iya, iya, iya. Pasti mereka akan membangun jaringan cuma untuk pengurus dari Partai Perubahan yang selama ini sudah melakukan kegiatan Iya, Pak. sosial, Iya, betul. sudah melakukan ada ikatan emosional. Iya. Oh, iya. Ikatan emosional itu dari masyarakat sama partai. Ikatan emosional itu pastinya terbangun perlu waktu. Waktu ya. Nah, tidak bisa secara simultan, secara konyol-konyol dari pengurus partai hadir ke sana seperti yang selama ini terjadi. Masyarakat hanya beberapa tatkala menjelang aspek politik, setelah selesai aspek politik ya jalalan. Oh, gitu. Iya. Nah, kita mau menghilangkan stigma itu, proses yang seperti itu, supaya masyarakat itu benar-benar bisa menjadi subjek bukan objek. Selama Subjek. ini mereka kan menjadi objek ya. Oh, jadi objek politik ya. Ya. Oh, Sehingga apa yang disampaikan, apa yang diinginkan masyarakat tidak bisa terpenuhi karena seandainya mereka sudah terbeli suaranya. iya, iya, iya. Iya. Nah, kalau nanti orang pencalonan dewan misalnya, dewan perwakilan rakyat ya, apakah rakyat menjadi nomor satu perwakilannya di DPR apa gimana? Pastinya yang kita prioritaskan, yang kita utamakan dari jajaran pengurus, Oh, pengurus baik tingkat Ya. kabupaten maupun tingkat kecamatan, itu kita sudah komitmen tersebut, dan saya dari Jawa saya pastikan tidak akan ada penumpang gelap. oh gitu. Dalam arti penumpang gelap yang tidak ikut berkeringat dari awal pendirian partai ini, Ya. tiba-tiba kan setelah 2029 Ya. Partai Perubahan sudah booming, kok ada bohir atau konglomerat atau apapun sejenisnya dengan menggunakan uang mereka bisa masuk ke Partai Perubahan. Begitu. 2029 target berapa dewan dari Ya. partai? Berapa anggota dewan dari Partai Perubahan? Dengan kondisi dilihat dari perkembangan saat ini, saya optimis yang dari semua dapil yang ada di Kabupaten Gresik terisi semua. Terus semuanya. Ya. Nah, terus semuanya. Ya mudah. Ada 6 dapil, Ada 7 dapil, ya 6 6 ya dapil. Persis. minimal 6 itu terisi semua. Nah, Bapak Sekjen, saya ingin tahu dari Bapak Sekjen Pak Kartolik, ya sudah punya pengalaman di beberapa partai ya. Nah, bagaimana Bapak menilai Partai Perubahan? Alhamdulillah di Partai Perubahan ini adanya Partai Perubahan supaya di Nakoda ini Iya. bergeming Bergeming. di Oh, dan dari sekretaris sangat mudah iya. untuk membentuk himpunan kepengurusan. Oh, gitu. Dan alhamdulillah di Partai Perubahan ini kemungkinan beda dengan partai yang lain. Oh, Kalau iya. partai yang lain kemungkinan pengurus DPD atau tingkat kabupaten jumlahnya paling cuma 25, tapi di perubahan di tingkat kabupaten itu sampai 70. 70 Itu pun sisa orang. di seorang. Dan alhamdulillah di 17 kecamatan, satu kecamatan yang kita target 15 personil, Iya. ternyata ada yang 16 dan ada yang 18. Ada yang Itu satu kecamatan. Ya. Dan sampai detik hari ini ada 3 kecamatan yang sudah membentuk ranting.
Iya. yang sudah membentuk ranting. Ranting. Itu 3 kecamatan. Alhamdulillah adanya seperti ini di Partai Perubahan banyak yang karena tadi yang dicita-citakan oleh Pak Ketua Ya. yang minimal itu di tahun 2029 itu 6%, insya Allah tercapai. Apalagi target di tingkat provinsi maupun di DPR RI. Oh iya. Itu kita bisa dari Pak Ketua dan didukung oleh teman-teman. Juga di dalam susunan kepengurusan ini itu tidak semuanya bukan orang politik semua. Baru politik. Banyak semuanya dari akademisi, dari purnawirawan, dari petani, dari pedagang, semua masuk. Karena apa? Di Partai Perubahan ini terutama tentang ekonomi kerakyatan. Perekonomian rakyat. Pak. Ekonomi rakyat diutamakan. Oh iya. Contohnya tadi adanya bulan mata, adanya Bulan program wisata gratis. Inilah bisa kita berjalan ada di beberapa kecamatan. Apalagi insya Allah di partai ini adanya sebuah koperasi. Koperasi. Insya Allah koperasi itu di tahun 2026 ke sana sudah berjalan. Oh Nah, iya. yang dinamakan ekonomi kerakyatan. Maaf mas, Iya. yang namanya politik, Iya. bahasa Jawa itu politik titik. Wah. Iya kan? Tapi Iya. kalau memakai ekonomi kerakyatan, Iya. insya Allah yang dicita-citakan oleh beliau Pak Ketua tercapai. Oh. Nanti dari hati ke hati. Oh, Kata iya. orang penak karena aku juga menikmati di dalam perekonomian itu. Betul, Itulah betul. perubahan ini. Makanya alhamdulillah di Brebes sekarang sudah nyampe 350 orang dari pengurus DPD sampai kecamatan. Oh gitu. Itu saya belum menghitung dari ranting yang sudah 3 kecamatan membentuk ranting hampir 70%, 50%. Itu yang 3 kecamatan sudah, saya belum ada instruksi untuk membentuk ranting. Tapi sudah ada antisipasi. Berarti pada antusias, pada kesadaran sendiri ya. Iya, Oh. saya sendiri, saya tidak, maaf loh, Iya. Pak Ketua tahu, saya tidak mencari kok. Saya tidak mencari, saya tidak mengisi dengan teman-teman, semuanya pada datang ke sini. Makanya ada sebuah kantor secara partai, Iya. semuanya pada datang. Saya pun hampir setiap hari banyak, 2, 3 pada. Nah, mengenai kos politik. Nah, kos politik apa diambil dari mana? Kalau koran sih jelas dari anggota. Nah, ini kos politik dari mana? Apa kasihan loh Bapak Asrofi pribadi sendiri harus keluarin apa gimana? Ini loh, Ya, kos memang politik. di sebuah politik tetap ada Iya. ada biaya politik. Iya. Makanya bahasa biaya politik kita dijalankan ini yang melalui usaha. Usaha. Iya. Melalui ekonomi. Ekonomi. Di sini pun ada bidang koperasi juga ada nanti yang dijalankan. Dan itulah nanti ada di beberapa persennya untuk kos politik. Kos politik. Contoh, Contohnya di Murah Mata. Buramata. Oh ada iya Opal iya. City. Itu nanti ada bonus dari PT GNA itu juga untuk partai itu 50%. Kalau gitu. Itu pun bisa untuk membiayai Reporter Warta Jaya Vision Kabupaten Brebes, Teguh Aji Wigono mengabarkan. Oh iya boleh mantap. Terima kasih telah menonton Warta Jaya Vision, sumber informasi terkini dan terpercaya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Kami senang dapat berbagi informasi dengan Anda, dan sampai jumpa di video berikutnya di Warta Jaya Vision.